Yo Chelsea fans, game week ke-8 berhasil dimenangkan oleh Chelsea 0-3 City Ground Stadium terdiam. Ange Postecoglou harus dipecat setelah pertandingan hanya selang beberapa menit saja karena memang Marinakis sudah memberikan deadline kepada Ange untuk memenangkan pertandingan antara Nottingham Forest melawan Chelsea ini ya, dan nasibnya ditentukan oleh Chelsea. Dengan kekalahan ini dia resmi dipecat oleh Nottingham Forest dan saat ini sedang menganggur. Dan pertandingan ini tentu menjadi roller coaster buat kita semua. Di babak pertama Chelsea bermain begitu jelek ya, terkurung, tidak bisa mengaman permainan, tidak bisa memenangkan lini tengah, dan ini membuat seluruh sistem yang ada di Chelsea ini menjadi malfunction dan tidak bisa berkembang dengan baik ya. Ditambah lagi dengan ketiadaannya Enzo Maresca di sisi lapangan ya, karena kartu merah yang dia dapatkan saat melawan Liverpool, dan ini membuat Enzo Maresca harus duduk di bangku penonton memberikan instruksi dari jauh dan melihat situasi yang terjadi di pertandingan di game week ke-8 ini dari kejauhan ya. Dan untungnya di babak kedua Chelsea berhasil mengembangkan permainan dengan beberapa pergantian yang akan gue bahas detail di video kali ini. Dan beberapa pemain yang berhasil mengembangkan dan tumbuh dalam pertandingan ini membuat perubahan yang signifikan di babak kedua ya. Ini membuat Chelsea berhasil mengamankan skor kill the game dengan selisih 3 gol yang sangat nyaman buat Chelsea di akhir pertandingan ini ya. Tapi sayangnya lagi-lagi laga ini dihiasi kartu merah oleh Malo Gusto. Ini menjadi kartu merah kelima dari 6 pertandingan yang berhasil dikoleksi Chelsea ya di dalam musim ini, dan ini menjadi salah satu peringatan disiplin yang sangat tidak baik buat Enzo Maresca, dan ini harus segera diadres karena ini cukup membahayakan buat skuad Chelsea ya. Gue akan bahas detail mengenai pertandingan di game week ke-8 ini antara Nottingham Forest melawan Chelsea di video kali ini di Rate the Player di game week ke-8. Tapi sebelum mulai jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini ya, karena support kalian akan sangat berarti buat gue. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram dan join channel gue untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai Chelsea, karena gue selalu update di sana ya. Dan juga kalian yang ingin membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung landing ke jerseymegastore.id. Di sana kalian bisa menemukan jersey-jersey favorit kalian dan check out dengan kode JMS Trip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi jangan lupa buat support terus sponsor utama dari Bridge of Blue ya. Yap, kita mulai aja. Di babak pertama penampilan Chelsea ini begitu shaky ya. Chelsea menurunkan rotasi pemain dikarenakan memang ada beberapa technical issue ya yang terjadi. Salah satunya adalah cederanya beberapa pemain inti seperti Cole Palmer yang dipastikan masih cedera sampai bulan November. Enzo Fernandez juga yang katanya ada cedera ringan ya, tapi tidak bisa dimainkan di partai melawan Nottingham Forest ini karena kelihatannya harus diistirahatkan untuk mempersiapkan match melawan Ajax Amsterdam. Dan di sisi tengah juga Moises Caicedo juga harus absen kembali ya di pertandingan kali ini, dimulai dengan dari bangku cadangan ya, masuk di babak kedua karena traveling time yang memang cukup tight ya antara jeda internasional dan pertandingan di game ke-8 ini. Di lini belakang sendiri Chelsea juga masih diterpa badai cedera ya di pertandingan kali ini, tapi adanya Tosin Adarabioyo di bangku cadangan ini membuat sedikit lebih nyaman untuk melakukan rotasi di lini belakang. Walaupun starting line up yang dipasang oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini agak kurang maksimal ya di lini belakang, tapi ternyata penampilan duo center back kita Trevoh Chalobah dan George Achampong ini ternyata tidak shaky sama sekali di pertandingan ini ya, apalagi di awal-awal babak pertama. Yang sangat gua highlight di babak pertama itu adalah permainan atau duet antara Romeo Lavia dan Malo Gusto yang benar-benar menurut gua nggak works ya. Malo Gusto yang tidak tahu tugasnya di lini tengah ini membuat seluruh sistem chain ini jadi berantakan ya. Terutama Romeo Lavia juga yang bermain menurut gue masih underperform di pertandingan ini, membuat beberapa kali error yang cukup hampir merugikan Chelsea. Dan untungnya Robert Sanchez yang masih bisa menepis tendangan-tendangan yang dilesakan oleh para pemain Nottingham Forest di pertandingan kali ini.
Di lini depan sendiri ini juga lumayan banyak rotasi ya dengan dimainkannya Andre Santos, Alejandro Garnacho dan juga Pedro Neto ya di tiga penyerang di depan ini membuat sistem penyerangan ini jadi berantakan banget menurut gue, masih belum ada link up play di antara para pemain ini dan ini membuat apa ya, serangannya Chelsea ini terlihat tumpul karena tidak ada sinkronisasi yang bisa terjadi di antara para penyerang Chelsea di pertandingan kali ini, dan juga pengaturan ritme yang dilakukan oleh Romeo Lavia dan Gusto ini nggak jalan sama sekali di babak pertama. Beberapa peluang besar juga diciptakan oleh para pemain Nottingham Forest di babak pertama, bahkan di pertengahan babak pertama nih banyak banget peluang-peluang yang cukup membahayakan ya, tapi untungnya Robert Sanchez lagi-lagi bekerja dengan sangat maksimal di pertandingan kali ini. Tapi untungnya di babak pertama kita tidak kebobolan, itu cukup membuat gue pede untuk comeback di babak kedua ya, karena gue yakin Enzo Maresca pasti akan melakukan beberapa pergantian untuk melakukan adjustment game, karena memang micro tactical di babak pertama ini nggak work sama sekali dan ini cukup membahayakan seandainya Enzo Maresca mempertahankan situasi atau para pemain yang ada di lapangan pada saat itu ya. Nah, masuki babak kedua ini untungnya permainan Chelsea bisa berkembang dengan pesat ya lewat pergantian pemain. Beberapa pemain diganti. Ada Moises Caicedo yang masuk menggantikan Romeo Lavia, terus juga Jimmy Gittens yang masuk menggantikan Alejandro Garnacho dan juga Mark Yu ya yang menggantikan Andre Santos dan mendorong João Pedro untuk bermain di posisi nomor 10. Dan ternyata keberadaan João Pedro di posisi nomor 10 ini membuat perubahan yang signifikan di dalam ritme serangan ya. Kehadiran Moises Caicedo juga membuat para pemain lebih nyaman lagi untuk menguasai bola di lini tengah dan hasilnya Chelsea berhasil comeback ya. Chelsea berhasil menguasai lagi lini tengah dan juga lini depan. Serangan menjadi lebih kreatif dan memiliki banyak opsi sehingga kita bisa membuat gol di babak kedua. Takes on yang dilakukan oleh Pedro Neto ya dari sisi kiri, itu bola dioper jauh ke sentral kotak penaltinya Nottingham Forest dan disambar oleh George Achampong ya. Ini membuat gol debut buat George Achampong di pertandingan kali ini. Gol kedua lahir tidak lama dari gol pertama, lagi-lagi dari Pedro Neto ya, dari set piece tendangan dari luar kotak penalti antara Reece James dan juga Pedro Neto yang dieksekusi dengan sangat baik. Dan gol ketiga lahir ini di akhir-akhir babak kedua setelah corner kick yang diambil oleh Esteva William. Ini menjadi scrimmage di kotak penaltinya Nottingham Forest dan berhasil dimanfaatkan dengan maksimal oleh Reece James untuk mencetak gol ketiga di penampilannya yang ke-200 untuk Chelsea di game week ke-8 ini ya. Dan pertandingan ini juga secara statistik ya, ini Chelsea dan Nottingham Forest ini berimbang jual beli serangan ya. Secara ball possession Chelsea hanya menguasai 50% ya. Ini cukup mengkhawatirkan karena di babak pertama itu benar-benar Nottingham Forest yang menguasai pertandingan ya dengan begitu nyaman. Lini tengah yang bisa begitu enak dikembangkan oleh Nottingham Forest ya secara formasi maupun serangan di babak pertama. Ini membuat Chelsea kehilangan banyak possession di babak pertama. Dan juga secara passing Chelsea dan Nottingham Forest ini berbagi angka yang sama ya, 445 untuk Nottingham Forest dan 463 untuk Chelsea. Secara shoot juga sama ya, tapi expected goal yang tercipta itu lebih banyak Nottingham Forest karena memang peluang Nottingham Forest untuk mencetak gol ini jauh lebih banyak daripada Chelsea ya. Dan secara shoot on target Chelsea jauh lebih banyak. Chelsea berhasil mencatatkan 6 shoot on target, sedangkan Nottingham Forest hanya 2 ya. Karena memang banyak tendangan-tendangan dari Nottingham Forest ini yang jauh melebar dari Mister gawangnya Robert Sanchez ya di pertandingan kali ini. Tapi itu juga memang cukup membuat apa ya, suatu keuntungan buat Chelsea seandainya memang para strikernya Nottingham Forest ini bermain dengan maksimal di pertandingan kali ini. Mungkin saja dia bisa menciptakan gol yang cukup signifikan ya. Karena memang peluang-peluang yang terjadi itu cukup membahayakan untuk gawang Robert Sanchez. Oke, kita mulai aja Red the Player kali ini. Gue akan memperlihatkan dulu starting 11 dan pemain pengganti yang dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan game week ke-8 ini ya. Ada Robert Sanchez di Mister gawang, Trevoh Chalobah dan George Achampong sebagai double center back kita. Ada Marc Cucurella di sebelah kiri, ada Reece James di sebelah kanan, Romeo Lavia dan Malo Gusto ini memainkan lini tengah yang cukup shaky di pertandingan kali ini ya. Alejandro Garnacho, Andre Santos dan Pedro Neto ini bermain di lini depan dan juga
Joe Pedro ini dimainkan di posisi nomor 9 di setup game. Nah, kita lihat dari Robert Sanchez ya, pertandingan ini juga menjadi salah satu pembuktian bahwa Robert Sanchez ini memang sudah cukup stabil secara performa dan sangat konsisten menurut gua untuk menghalau bola-bola dari para lawan Chelsea ya. Beberapa kali tendangannya Nottingham Forest ini mengarah ke gol ya, atau gawangnya Chelsea ini membuat kita semua merasa cukup khawatir ya. Tapi dengan keberadaan Robert Sanchez ini, kalau teman-teman lihat juga secara defense itu lebih nyaman lagi ya, karena Robert Sanchez ini kelihatannya sudah mulai mendapatkan trust dari para pemain defendernya Chelsea, dan juga distribusi bola yang dilakukan oleh Robert Sanchez di pertandingan kali ini menurut gue top banget ya, very on point, jarang banget atau nggak pernah gue lihat bola-bola yang didistribusikan oleh Robert Sanchez ini mislead atau keluar lapangan ya. Ini berarti memang Robert Sanchez ini sudah lebih terukur lagi, kemampuannya lebih meningkat lagi dibandingkan musim lalu, dan gue sangat mengapresiasi para pemain seperti yang gue bilang juga di video-video gue sebelumnya, bahwa Enzo Maresca ini bisa menyulap pemain-pemain yang tadinya kelihatannya shaky dan biasa aja tapi punya potensi, seperti Marco Correa, Moses Caicedo ya, dan sekarang Robert Sanchez yang muncul dengan kualitas dan kemampuan yang sangat konsisten, dan ini benar-benar membantu Chelsea untuk mengamankan gawang, dan lagi-lagi Robert Sanchez mendapatkan clean sheet di pertandingan kali ini ya. Nah, untuk di game week ke-8 ini Robert Sanchez akan gue kasih box hijau ya, karena penampilannya yang begitu konsisten dan signifikan. Save-nya juga yang sangat krusial, ini membuat Chelsea berhasil mengamankan clean sheet di game week ke-8 ini. Buat dua center back kita, Trevoh Chalobah, ini juga permainannya cukup shaky di awal ya, tapi untungnya Trevoh Chalobah ini tidak lama-lama untuk stay di posisi yang tidak nyaman ya. Begitu dia merasakan ada tekanan dari para penyerang Nottingham Forest, mulai dari pemain tengah sampai ke depan, ini Trevoh Chalobah ini berusaha untuk membuat segala hal untuk mengembalikan kepercayaan diri para defendernya Chelsea, dan ini patut gue appreciate bagaimana dia mencoba untuk mendistribusikan bola, bahkan dia membawa bola ya sebagai ball carrier ini sampai ke tengah lapangan, dan ini membuktikan bahwa memang ada something yang ingin dilakukan oleh Trevoh Chalobah untuk meredam atau menetralisir serangannya Nottingham Forest ya, supaya gempuran-gempuran itu tidak terus terjadi di babak pertama, dan ini works menurut gue. Seandainya Trevoh Chalobah tidak memiliki reading the game yang cukup baik ya, ini juga akan sangat membahayakan, karena begitu shaky-nya Romeo Lavia dan Gusto di lini tengah ini membuat bola begitu cepat mengalir ke final third-nya Chelsea ya, dan ini membahayakan banget. Untungnya ada Trevoh Chalobah yang bisa menetralisir dan meredam seluruh serangan dari Nottingham Forest, dan ini membuat lini pertahanannya Chelsea ini cukup kokoh ya di babak pertama. Untuk pertandingan kali ini gue akan kasih Trevoh Chalobah box hijau ya, karena memang dia sebagai commander di lini belakang ini berhasil menjalankan perannya. Dia bisa melihat saat lini bertahan Chelsea digempur habis-habisan oleh Nottingham Forest, dia melakukan hal yang memang seharusnya dilakukan ya, menjatuhkan diri, mencari foul, membawa bola ke depan, keluar dari tekanannya Nottingham Forest, dan juga melakukan beberapa tackle dan clearance yang menurut gue juga cukup tepat guna ya, walaupun ada momen-momen shaky di beberapa kejadian di babak pertama, tapi itu nggak membuat gue melihat sebagai satu kesalahan yang dilakukan oleh Trevoh Chalobah di pertandingan kali ini ya. George Achampong ini juga salah satu pemain muda yang sangat menjanjikan ya, dengan fisiknya yang sangat tinggi, dan kelihatannya saat ini dia lebih mantap lagi ya untuk memainkan peran di center back Chelsea. Berduet dengan seniornya Trevoh Chalobah nih, George Achampong nggak kelihatan shaky sama sekali di awal, bahkan dia benar-benar on point. Gue bisa melihat dia melakukan tackle dan juga clearance yang menurut gue begitu perfect ya di pertandingan kali ini. Bahkan dia bisa membawa bola ke depan, sama seperti Trevoh Chalobah. Cara dia membaca permainan, tumbuh di dalam permainan ini menurut gue begitu baik. Dia juga bisa merasakan ya sense of danger-nya itu cukup tinggi ya, dan urgensinya begitu dia melihat ada gempuran dari para pemain atau penyerangnya Nottingham Forest, dia nggak ragu-ragu juga untuk membawa bola ke depan, bahkan melakukan clearance yang cukup baik di pertandingan kali ini ya. Menjadi backup Gusto di sisi kanan lapangan ya, ini tugasnya George Achampong ini nggak mudah, karena memang Gusto ini begitu shaky di pertandingan kali ini ya, dan ini membuat kita melihat bahwa George Achampong ini kelihatannya sudah cukup ready untuk dimainkan secara rutin di pertandingan ini.
sebagai salah satu bentuk dari rotasi pemain karena memang kita masih dilanda badai cedera, dan gue cukup yakin George Achampong ini bisa berkembang menjadi the next Liva Colwill ya. Dan di pertandingan kali ini George Achampong berhasil membawa debut golnya di game week ke-8 ini untuk Chelsea ya, setelah bola crossing dari Pedro Neto yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh George Achampong, memanfaatkan tinggi badannya dan header yang dia lakukan, headingnya itu begitu baik ya, begitu presisi, memasukkan bola ke gawang ya Nottingham Forest. Dan kongres buat George Achampong berhasil membawa pulang gol debutnya di pertandingan kali ini. Dan George Achampong akan gue kasih box biru ya, extraordinary permainannya, umurnya masih sangat muda, ini membuat secerca harapan buat para True Blue bahwa kita akan memiliki satu commander lagi di lini belakang. Ini tentu akan sangat membantu Chelsea di tahun-tahun berikutnya ya. Congrats George Achampong. Marc Cucurella as always ya, dia bermain sangat baik di pertandingan kali ini, membackup Romeo Lavia, terus juga membreakdown attack dari penyerang-penyerangnya Nottingham Forest ya, dan dia mencoba untuk memenangkan lini tengah sendirian karena Romeo Lavia dan Malo Gusto ini benar-benar tidak bisa diharapkan di pertandingan kali ini. Dan juga link up play-nya dengan Pedro Neto di posisi kiri di babak kedua ini, begitu dipindahkan Pedro Neto di posisi kiri, ini membuat serangan menjadi lebih fluent lagi ya. Jadi Pedro Neto punya backup untuk melakukan beberapa manuver yang memang cukup riskan ya, dan itu membuktikan take-ons yang dilakukan oleh Pedro Neto ini berhasil membuat assist untuk George Achampong. Ini juga karena perannya Marc Cucurella yang selalu standby di belakang ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa link up play antara Pedro Neto dan Marc Cucurella ini sebenarnya bisa sangat dimaksimalkan ya. Dan gue beberapa kali di preview match gue berharap Pedro Neto ini ditaruh di posisi sebelah kiri karena memang kelihatannya dia bisa lebih berkembang ya dengan adanya backup dari Marc Cucurella ini. Dan itu benar-benar terlihat di babak kedua ya, begitu Pedro Neto diposisikan di sebelah kiri, dia melakukan beberapa manuver yang memang bisa disupport oleh Marc Cucurella, dan ini juga bisa menjadi opsi serangan di saat kita mengalami deadlock ya, melawan tim-tim dengan formasi yang begitu bertahan ya. Dan Marc Cucurella ini berhasil memenangkan pertandingan ini dengan sangat baik, memenangkan arealnya, bahkan dia juga melakukan beberapa provokasi seperti biasa ya, dengan muka-muka polosnya ini dia mendorong beberapa pemain Nottingham Forest sehingga memecahkan konsentrasi dari para pemain Nottingham Forest. Untuk pertandingan kali ini Marc Cucurella akan gue kasih box hijau ya, luar biasa permainannya. Reece James, ini sang kapten ada kejadian unik juga ya, dengan surat yang dibawa oleh Esteva William di menit ke-80 kalau nggak salah ya. Ini dibaca oleh Reece James dan mengubah beberapa formasi. Tapi kita masih wondering ya, kira-kira apa yang dibacakan oleh Reece James dan Caicedo George Achampong di pertandingan kali ini ya. Gue juga nggak tahu, tapi itu udah gue bahas juga di Instagram gue dan itu cukup kocak ya. Tapi di pertandingan kali ini Reece James berhasil memaksimalkan seluruh momentum ya, terutama tendangan bebas yang berhasil menciptakan gol kedua dan juga scrimmage yang ada di akhir-akhir babak kedua ini yang menciptakan gol ketiga untuk Chelsea. Permainan Reece James ini selalu stabil ya, cemerlang, dan ini adalah penampilan ke-200 Reece James di Chelsea ya, di Premier League. Ini menandakan bahwa Reece James ini cukup punya kesempatan untuk melewati rekor yang diciptakan oleh beberapa legend Chelsea seandainya dia bisa rutin tampil ya dan mempertahankan performanya dengan konsisten. Ini tentu Reece James akan menjadi salah satu the next legend menurut gue buat Chelsea. Dan di pertandingan kali ini Reece James bermain sangat maksimal, bermain sangat baik ya, extraordinary player di pertandingan ini. Dan gue akan kasih box biru buat Reece James ya di pertandingan kali ini karena menurut gue memang role-nya Reece James di pertandingan ini sangat krusial ya. Seandainya nggak ada Reece James mungkin kita bisa kehilangan 3 poin di City Ground Stadium ini karena memang pressure-nya dari Nottingham Forest terutama di babak pertama itu begitu masif ya. Untungnya Reece James masih bisa mengontrol situasi dan mengarahkan para pemainnya dengan sangat baik. Coba tulis di kolom komen menurut kalian apresiasi buat Reece James, silakan ya tulis di kolom komen karena dia berhasil mencatatkan caps ke-200-nya di pertandingan kali ini. Di lini tengah ada Romeo Lavia ya. Ini udah gue bahas lumayan banyak ya sebelumnya di video ini, dan Romeo Lavia akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini karena penampilannya yang sangat shaky ya, dan juga dia melakukan beberapa kali error yang cukup membahayakan
buat gawang Robert Sanchez ya, dan gue berharap semoga Lavia ini bisa segera fit karena memang kalau kita lihat jalannya cukup terpincang-pincang ya, ada sedikit obstacle untuk Romeo Lavia memainkan permainan terbaiknya di game ini, dan semoga aja dia nggak cedera kembali ya, dia bisa pulih dan juga fit maksimal untuk menghadapi Ajax ya, karena ini juga kita pasti sangat butuh peran dari Romeo Lavia yang performanya harus segera dikembalikan ya. Malo Gusto selain kartu merah dia juga gak punya impact apapun di pertandingan kali ini, bahkan dia cukup merepotkan ya karena tidak bisa meredam serangan dari para penyerangnya Nottingham Forest. Dia juga gagal untuk memenangkan lini tengah di pertandingan kali ini, dan itu membuat gue memberikan box merah buat Malo Gusto di pertandingan kali ini ya. Romeo Lavia dan Malo Gusto ini adalah salah satu pemain yang malfunction menurut gue di game ke-8 ini. Tapi gue coba minta pendapat kalian, kira-kira justice for Lavia dan Gusto, apakah mereka bisa dinaikkan menjadi box kuning ya, atau memang mereka seharusnya mendapatkan box merah? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Next, ini ada Andre Santos ya. Ini salah satu pemain yang sebenarnya cukup berkembang di pertandingan kali ini di babak pertama, saat seluruh tim atau para pemain ini bermain dengan shaky ya, tapi Andre Santos ini bener-bener work rate-nya sangat tinggi. Dia turun ke belakang, memenangkan duel, beberapa kali tackling ya, bahkan dia bisa memotong bola dan juga menciptakan beberapa peluang di babak pertama ya. Dan semangatnya itu patut kita apresiasi. Andre Santos ya, berusaha untuk membangkitkan ritme pertandingan ya, supaya tidak kalah dari Nottingham Forest di babak pertama. Tapi sayangnya dia punya beberapa peluang, 2 kalau nggak salah ya, peluang yang memang harusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi gagal dimanfaatkan oleh Andre Santos ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran berarti Andre Santos untuk segera step up, melakukan atau melatih lagi ya sense of finishing sehingga bisa menciptakan gol seandainya ada peluang-peluang tersebut. Tapi overall permainan Andre Santos ini menurut gue cukup baik di babak pertama, walaupun dia langsung diganti di babak kedua ya. Di babak pertama dia begitu menonjol ya, dia begitu bisa mengembangkan permainan, melakukan beberapa passing dan menjadi opsi. Ini menurut gue cukup untuk memberikan box hijau buat Andre Santos di pertandingan kali ini, karena memang dia cukup outstanding di babak pertama, tapi kelihatannya karena memang technical needed ya, jadi Andre Santos harus diganti dengan Mark Yu, dan Joe Pedro harus turun ke bawah untuk menjadi channeling play ya. Dan Alejandro Garnacho dia juga bermain so-so lah di babak pertama ya, punya beberapa peluang, take ons-nya juga menang, tapi sayangnya memang end product lagi-lagi menjadi problem dari Alejandro Garnacho ya. Di pertandingan kali ini juga kita lihat bagaimana dia gagal melakukan conversion GA ya, padahal ada peluang disia-siakan oleh Alejandro Garnacho, dan dia juga tidak banyak membantu pertahanan ya. Beberapa kali kita lihat dia turun ke bawah, tapi memang kurang efektif dan cukup merepotkan ya, karena memang begitu dia turun tuh posisi sebelah kirinya tuh kosong dan kita butuh waktu untuk melakukan build up lagi, dan ini kelihatannya harus segera di-solve oleh Alejandro Garnacho. Punya link up play dengan Marco Correa sehingga dia bisa lebih mengembangkan permainan lagi ya, dan end product lagi-lagi yang harus diperhatikan oleh Alejandro Garnacho ya. Di pertandingan kali ini gue akan kasih box kuning buat Alejandro Garnacho ya, karena memang belum ada impactnya dan dia hanya bermain 1 babak saja di pertandingan kali ini. Pedro Neto, ini dia pemain yang luar biasa ya. Udahlah, nggak usah gue jelasin, silahkan kalian tulis di kolom komen apresiasi buat Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Beberapa suara sumbang gue sempet baca juga di Instagram gue buat para True Blue ya, bahwa Pedro Neto ini udah nggak sebagus di awal-awal dan lain-lain, dan gue totally disagree with you guys, karena menurut gue Pedro Neto ini bermain sangat konsisten, dia bermain sangat stabil, bahkan dia jauh lebih baik lagi di pertandingan ini ya, di musim ini dibandingkan dia di musim lalu, karena memang secara crossing itu jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Secara take ons dia jauh lebih sempurna ya. Step overnya yang dia lakukan ini terinspirasi dari Cristiano Ronaldo, seperti yang gue bilang di preview match sebelumnya ya. Kelihatannya memang banyak ilmu-ilmu Cristiano Ronaldo yang diserap oleh Pedro Neto ya, dan ditunjukkan di pertandingan kali ini. Dan juga secara link up play ini juga menurut gue Pedro Neto ini jauh lebih baik dibandingkan musim lalu ya, dan ini dibuktikan
dengan 1 gol dan 1 assist yang diciptakan oleh Pedro Neto di pertandingan kali ini ya. Dan menurut gue di pertandingan kali ini gue akan memberikan box biru buat Pedro Neto sebagai outstanding player ya. Dan luar biasa di pertandingan ini ada 3 box biru langsung yang berhasil diciptakan oleh para pemain Chelsea, dan Pedro Neto ini layak menurut gue untuk diberikan box biru. Coba tulis di kolom komen menurut kalian apakah performa Pedro Neto ini sesuai dengan apa yang gue jabarkan ya. Coba tulis langsung, bergabung di kolom komen. Next tuh ada João Pedro, ini juga salah satu pemain yang menurut gue very multitasking ya. Dia bisa bermain di posisi nomor 9, kemudian di babak kedua dia turun ke bawah posisi nomor 10 dan joga bonito ya, skill yang diperlihatkan oleh João Pedro ini luar biasa ya. Walaupun dia nggak menciptakan GA, tapi kehadiran dia buat melakukan build up dan open play ini gue harus acungi jempol ya. Kemampuan dia untuk mendistribusikan bola, membawa bola, membuat peluang ya, menjadi Maverick di pertandingan ini menurut gue luar biasa banget ya João Pedro ini ya. Inilah kita bisa lihat ya kematangan dari seorang João Pedro, walaupun dia umurnya masih sangat muda, tapi kemampuan dia untuk adjustment di pertandingan itu butuh pengalaman dan juga kematangan ya, dan ditunjukkan intelektualitasnya João Pedro di pertandingan kali ini luar biasa. Setup game yang dia lakukan ya, ini bisa membantu teman-temannya untuk menciptakan GA dan opsi-opsi lain ya. Dan gue patut apresiasi di pertandingan kali ini gue akan kasih box hijau buat João Pedro. Nah, beberapa pemain pengganti yang masuk, ini ada Moises Caicedo yang langsung nyetel ya. Dan begitu jompang kelihatan, begitu Romeo Lavia diganti dengan Moises Caicedo ini, permainan Chelsea langsung jadi nyaman ya. Chelsea berhasil menguasai lini tengah dan juga serangan menjadi lebih impactful ya. Gue akan kasih box hijau buat Moises Caicedo di pertandingan kali ini. Sisanya ada Jimmy Gittens, Mark Gu, Esteva William, dan Tosin ya. Ini akan gue kasih box kuning untuk seluruh pemain pengganti ini karena memang impactnya nggak begitu signifikan dan kita sudah leading. Jadi kelihatannya memang tidak begitu punya impact ya, kecuali Esteva yang mengambil corner. Biasanya dia bisa melakukan cutting inside dan beberapa peluang, tapi memang Esteva William bermain hanya kurang dari 20 menit ya. Jimmy Gittens di pertandingan ini yang gue berharap dia bisa melakukan atau memberikan impact, tapi ternyata enggak ya di pertandingan kali ini. Tapi at least dia bermain bisa lebih lepas lagi kalau gue lihat ya di babak kedua. Mark Gu ini ada peluang yang hampir bisa dipastikan sebagai gol tapi gagal ya dimanfaatkan oleh Mark Gu, walaupun ujung-ujungnya juga offside, tapi at least gue tadi berharap dia bisa menciptakan gol dulu lah gitu ya, supaya dia bisa mendapatkan kembali confidence-nya ya. Tosin ini bermain cukup tenang ya untuk menggantikan George Achampong di pertandingan kali ini. Nah, ini dia secara overall para pemain starting 11 dan substitution yang gua bedah di Rate the Player kali ini. Coba tulis di kolom komen ya, kira-kira kalian setuju atau enggak, atau justru kalian punya pendapat lain ya. Nah, secara setup game ini gue akan kasih box kuning ya, karena begitu shaky di awal dan keputusan eksperimen yang dilakukan oleh Enzo Maresca ini menurut gue cukup beresiko ya dengan tidak memainkan Moises Caicedo. Gue tahu Moises Caicedo ini mungkin not fully fit ya, tapi paling nggak kita bisa kill the game di babak pertama, harusnya bisa jauh lebih nyaman permainannya ya. Tapi untungnya adjustment game yang dilakukan oleh Enzo Maresca dan combination play ini gue akan kasih box hijau, karena ini yang mengubah situasi dan kohesi pertandingan ya, sehingga kita bisa membawa pulang 3 poin dengan sempurna ya, dengan clean sheet dan juga gol yang lebih dari 2. Ini membuat Enzo Maresca membuktikan diri sebagai salah satu pelatih yang cukup harusnya diperhitungkan di Premier League ya. Nah, ini dia Rate the Player kali ini di game week ke-8. Silahkan tulis di kolom komen buat kalian yang suka sama video ini. Jangan lupa buat likes ya, subscribe juga, kasih komen kalian juga apa yang harus ditingkatkan atau apa yang harus diubah dan lain-lain sehingga video ini jadi lebih menarik ya. Kalian jangan lupa buat follow gue juga di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu update informasi mengenai Chelsea di channel gue. Bergabung di channel gue juga di situ. Dan buat kalian yang mau membeli baju vintage dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini ya. Kalian akan langsung mendarat ke jerseymegastore.id, cari tim favorit kalian dan check out dengan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Kita akan melawan Ajax ya di terusan Group Stage Champions League di tengah minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, gue akan keluarin
preview analisisnya dan seperti apa pertandingan ini akan berjalan. Kita akan bermain di Stamford Bridge dan ini menjadi salah satu pembuktian juga buat Chelsea untuk bisa berbicara banyak di Champions League. Jadi tetap dukung Chelsea. Once blue, always be blue. Up to Chelsea.